Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pirsawan sekalian dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Ngopi Bareng Abah John nih ya. Membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Jumat yang berkah. Amin. Saya kehadiran bintang tamu nih. Nanti beliau akan memperkenalkan siapa beliau, statusnya dan lain sebagainya. Kalau saya perkenalkan nanti saya Kobe, dan yang jelas kehadiran beliau ini, bintang tamu kita ini di podcast Ngopi Bareng Abah John, karena sebagai pewarta saya banyak pertanyaan dari masyarakat, kok di Yadul Ulia ada SD Sekolah alam. ya, sekolah alam, SD Yadul Ulia. Apa itu dan bagaimana kiprahnya? Nanti beliau akan menjelaskan secara detail ya. Nah, sambil kita tanya jawab dengan santai. Tapi mohon izin dulu nih, ngopi dulu. Oke, kita tos dulu nih. Boleh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas? Ya, kopi rasa teh begini. Panas banget. Ya, oke, kita santai aja, bro. Silakan, Miss siapa namanya? Dea. Miss Dea. Iya, silakan Miss Dea. Kenalkan dulu dong. Iya. Halo semuanya, saya Dea Radian. Saya kepala sekolah SD Sekolah Alam Yadul Ulia Garut. Kebetulan baru beroperasi tahun ini. Baru tahun ini? Iya, baru launching tahun ini. Baru mulai tahun ajaran baru di Juli 17 kemarin. Juli, 17 Juli ya? Iya, 17 Juli. Sama yang lain. Iya. Sebenarnya kalau misalnya banyak yang nanya, apa sih sekolah alam? Mungkin betul yang itu. paling terlihat itu perbedaannya di tempatnya. Kalau sekolahnya sama. Iya. Kalau sekolahnya sama, cuman yang paling beda itu ini kali ya, apa namanya, tempatnya alam banget gitu. Iya, alam banget. Alam banget. Jadi alami ya. Alami. Jadi jadi sebenarnya kalau yang namanya belajar itu nggak perlu dinding gitu. Nggak perlu kaku ya. Nggak perlu kaku. Gitu. Alami ya, udara juga enak ya sirkulasinya. Jadi mungkin lebih enjoy ya buat anak-anak buat belajar. Jadi sebenarnya itu perbedaan dasarnya. Kalau misalnya orang awam nanya apa sih sekolah alam, perbedaannya apa yang paling mencolok itu mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita di kurikulum. Nah, di kurikulum bagaimana itu? Kalau kurikulum kita masih mengaplikasikan nasional sebenarnya. Cuman kita ada plusnya nih. Kurikulum mengaplikasi kurikulum nasional. Betul, masih. Ada plusnya, apa itu plusnya? Plusnya itu kita pakai bilingual language. Jadi, bilingual language. Betul. Jadi kita itu pengantarnya selain bahasa Indonesia kita ada bahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia ada bahasa Inggris. Jadi we luar speak biasa. English every day at school. Gitu. What's your information today? It's all about sekolah alam. Sekolah Jadi alam. itu yang paling pertama. Terus itu yang plusnya. Yang keduanya kita kurikulumnya udah jelas berbasis alam ya. Jadi kebanyakan dari kita itu mungkin presentasinya itu 60% praktik, 40% di kelas. 60% praktik, 40% di kelas. Praktik apa aja itu? Jadi kita itu belajarnya pakai metode PBJL. Sebenarnya itu terkorelasi dan sangat cocok sekali dengan kurikulum merdekanya Pak Nadiem. Oh, luar biasa. Ya. BPJL itu apa ya? PBJL itu Project Based Learning. Jadi anak-anak itu belajar berdasarkan project yang mereka buat. Gitu. Oh, berdasar. Nah, mereka kok bisa membuat proyek, gimana itu? Ya udah jelas, yang pertama tetap kita punya kelas, namanya kelas inisiasi. Jadi di kelas itu kita rangsang dulu nih, kan kalau biasanya di sekolah-sekolah biasa itu guru menjelaskan, itu teacher center ya. Jadi pokoknya teacher menjelaskan teorinya seperti apa, terus nanti anak-anak mungkin mengerjakan soal segala macam. Nah kalau kita merangsang anak untuk berpikir secara logik. Jadi mereka menggali ilmu itu sendiri dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh teachers. Jadi misalnya nih contoh kecilnya soal sampah misalnya. Sampah. Nah, kita bring the topic about trash gitu ya. Misalnya ini anak-anak tahu nggak sampah itu apa? Nanti mereka kan keluar tuh opininya, sampah itu ini, sampah itu gitu. Tahu nggak sampah itu ada apa aja? Mereka pasti akan terpikir, oh sampah itu ada plastik segala macam. Jadi kita mendorong anak itu untuk berpikir kritis.
gitu. Jadi Iya. mereka dulu yang memberikan opini, lalu nanti Iya. kita arahkan. Nah, dari Iya. situlah proyek itu dimulai gitu. Oh, luar Jadi biasa ya. selama ini kan kita kalau belajar tuh apa cangkem aja ya. Apa Jadi cangkem? Ya, ngapalkeun. ngapalkeun Ya, begitu. 2 Kadang-kadang kali 2 opat, tilu betul, tambah iya. 2 5. Nah, sekarang kalau bukan apal cangkem, apal apa nih Jadi sekarang? kalau lebih praktikal, justru mereka lebih memahami ilmu gitu. Jadi Memahami ketika mereka ilmu. sudah aplikasikan, itu mereka lebih memahami ilmunya. Jadi bukan hanya apal cangkem. Ketika nanti dalam periode tertentu mereka lupa, tidak. Tapi mereka paham itu apa yang mereka mau pelajari, apa yang mereka lakukan itu mereka paham. Cuman ini yang paling penting, di kita itu sebenarnya sebelum ilmu itu ada jargon kita tuh manner. Manner itu apa? Nah, jadi kalau Abah lihat nih di logonya Sekolah Alam itu ada 3 kata. Ada naturalis, manner sama global minded. Nah, sebelum berglobal minded, sebelum mereka berilmu, mereka tuh harus punya manner dulu. Manner itu adalah pembiasaan dan etika yang kita ajarkan di sini. Oh, Jadi adab berarti sebelum ilmu. subhanallah, berarti ini ada nuansa pembentukan karakter ya? Betul, sangat berkarakter. Jadi kita pengennya bikin suasana sekolah yang memang ramah anak Ramah dan anak. juga memang mengedepankan pendidikan berkarakter. Oke, Dari kira-kira hal-hal kecil lah gitu. luar biasa. Pembentukan karakter yang bagaimana nih Miss Dea nih? Kalau misalnya sebenarnya katanya keren banget ya pembentukan karakter, tapi tanpa kita sadari, tanpa orang tua sadari, tanpa orang-orang dewasa sadari bahwa karakter itu dibentuk dari hal-hal kecil. Betul nggak? Iya, ya, hal kecil. Betul. Misalnya Misalnya apa? contoh gini, mereka datang nih anak-anak kelas 1 datang, terus mereka sudah belajar berbaris, mereka sudah belajar disiplin menaruh tanggung jawab mereka sepatunya di tempatnya. Terus mereka makan siang menyiapkan sendiri, walaupun mereka nggak masak sendiri ya, tapi kayak kita sediain makanan, mereka ngambil sendiri, mereka menyiapkan sendiri, terus mereka respect sama teacher. Nah, kita makanya ada kelas khusus, Abah. Jadi ada 2 kelas, kelas pertama sebelum pembelajaran sama kelas akhir setelah pembelajaran. Kelas pertama itu kita sebutnya sebagai circle time. Sebenarnya itu udah hal-hal wajar lah di sekolah-sekolah swasta. Circle time itu adalah di mana kita ngecek mental anak dulu, siap nggak nih sekolah gitu. Nah, gimana cara mengetesnya gimana? Ngobrol sih sebenarnya, lebih ke komunikasi. Jadi kita di circle time itu kita kumpulin anak-anak sama teachernya. Kita istilahnya kalau orang dewasa bilangnya briefing ya. Nah, di situ kita ngecek emosi anak, validasi. Mereka tuh siap apa enggak ke sekolah, terus mereka siap enggak untuk belajar. Kita tanya apakah mereka tadi berangkat sekolah happy atau enggak. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang memang kadang-kadang diabaikan sama teacher, sama guru. Kadang-kadang guru masuk jebret, ngajar aja gitu ya. Nggak tahu anak tuh lagi bete mungkin kan, lagi punya masalah. Nah, dengan kesiapan mereka, justru mereka lebih siap untuk belajar. Nah, mereka ready to learn lah gitu. Nah, itu kita ada waktu 15 menit, lalu kita ada tahfiz. Nah, setelah ada tahfiz, ada pembiasaan tahfiz. Nanti setelah itu belajar biasa. Di akhir kita ada namanya kelas refleksi. What did you learn today? Kamu belajar apa sih hari ini? Tadi sama Miss itu ngapain refleksi aja? ya? Betul. Semacam evaluasi begitu. Betul. Jadi bukan hanya teacher yang evaluasi, tapi anak-anak juga harus ngerti hari ini ngapain aja ya. Jangan sampai anak ke rumah dia nggak tahu dia ngapain gitu di sekolah. Itu sih value-nya. Jadi kita pengen anak-anak tuh terbentuk karakternya tuh mandiri, peka, terus logik, terus mereka juga disiplin gitu. Jadi dari hal-hal kecil. Terus seperti pembiasaan doa sebelum makan, doa sebelum belajar, terus adab kepada guru, adab kepada teman, itu kita biasakan dan kita jadi pembiasaan yang ketat lah di sini. Iya, termasuk cara minum pakai tangan kanan, minum sambil duduk. Betul. Nah, itu kadang-kadang disepelein. Maksudnya kadang kok berkarakter seperti itu, justru itu muncul karakter bagus tuh dari situ gitu. Dari situ ya, minum pakai air tangan kanan ya, sambil duduk. Betul. Tapi Miss Dea bisa memastikan dengan pola-pola ini suasana belajar bisa menyenangkan? Nah, kalau menyenangkan atau tidak sebenarnya gimana bonding teacher sama anak. Seberat apapun materi pembelajarannya, ketika anak sudah nyaman sama teacher, sudah ada bondingnya. Kalau ya udah, apapun kegiatannya anak-anak follow aja gitu, follow the direction gitu. Terus kan kalau kebetulan nih murid-murid kita yang baru ini kebetulan memang tipe anak yang tidak bisa duduk di tempat lebih dari 5 menit lah. Oh, aktif ya? Aktif banget gitu. Nah, jadi itu gimana ngatasinya ya, itu? Terfasilitasi sih sama Sekolah Alam gitu. Terfasilitasi kenapa? Karena kami programnya sesuai, suitable sama mereka. Jadi mereka kan lebih banyak di luar gitu, tapi tidak melupakan esensi mereka untuk sekolah. Terus yang kedua, kita punya fasilitas yang luas. Iya, fasilitas yang luas. Jadi maksudnya dari mulai
ada perkebunan, terus misalnya kita ada sungai Taman, segala macam, ya. ada taman. Iya. Terus kita tidak ada batas dan ruang yang kaku seperti kelas-kelas pada umumnya. Iya. Terus apa namanya, kegiatan kita juga variatif. Jadi Variatif, ya. variatif, betul. Jadi energi anak yang berlebih itu tersalurkan dengan baik. Kemarin tuh saya bikin seminar dan itu ada pertanyaan menarik dari salah satu Seminar di mana nih? di sekolah alam. Sekolah alam. Iya, sebelum tahun ajaran baru tuh kita bikin seminar Itu pendidikan. pesertanya dari mana aja? Pesertanya itu masih sekitar Garut Kota, Tarogong, cuman ada juga beberapa yang dari Bandung. Dari Bandung itu Ada. siapa gitu maksudnya? Ada, saya sebutkan namanya? Nggak usah ya. Nggak usah ya. Pokoknya ada tamu dari Bandung, kebetulan dia teacher juga di International School. Oh, International School. Betul, mau tahu kayak komparasi sekolah alam sama sekolah konvensional biasa itu seperti apa. Gitu. Oh, luar biasa. Nah, pada saat seminar itu ada pertanyaan menarik. Ini gimana sama anak yang nggak bisa diem di meja, nggak bisa diem segala macam. Itu. Sebetulnya itu bukan salah anak, gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang apa namanya ya, jelek gitu. Justru memang anak tuh lagi banyak energi gitu ya. Oh iya. Justru tugasnya sekolah, tugasnya teacher, gimana caranya mengelola energi itu menjadi energi positif dan mereka bisa melampiaskannya dengan baik gitu. Jangan dibiarin, dibiarin malah anak-anak kan juga malah makin bosan. Terus dia juga malah melakukan hal-hal yang aneh mungkin kalau tidak diarahkan. Diarahkan, nah, ya. Betul, di sekolah alam itu untuk anak-anak yang seperti itu kita punya banyak kegiatan fisik yang bisa melatih mereka. Yang pertama melatih kemandirian, melatih kreativitas, terus melatih fisik mereka gitu. Aduh, Miss Dea silakan minum dulu. Iya. Ya masih panas. Mohon izin nih. Itulah pirsawan sekalian, jadi beliau sudah demikian detail mempresentasikan apa itu SD atau sekolah alam di kampus peradaban Ponpes Tahfidz Jadul Ulia, dan sekitar sini juga ada Dedewi, ada camping ground. Ini saya bingung nih mau nanya apa lagi nih ya, Miss Dea. Oke, Miss Dea, sekarang kan sudah berjalan sekolah alam. Kalau tiba-tiba misalnya ada orang tua yang berminat menyekolahkan anaknya, cucunya, ya, termasuk amin. Saya juga, gimana itu? Kalau kita sebenarnya udah melalang buana di platform sosial media ya. Jadi kalau misalnya mau dapat informasi itu gampang banget. Bisa ada Instagramnya, kita di Instagram Sekolah Alam Garut, @Sekolah Alam Garut, ada TikToknya juga. Oh, ada TikTok ya. Sekolah Alam Garut itu bisa di-add, bisa lihat kita banyak ngasih insight di TikTok. Dari mulai video tentang parenting. Jadi jangan takut. Video tentang parenting ada ya. Jadi gini, jangan takut kalau misalnya aduh gimana nih mau akses ke sekolah alam tapi udah terlanjur daftar gitu. Nanti bisa juga sih kita sharing ilmu di TikTok, di Instagram. Oh, bisa juga. Iya, kita sering juga istilahnya banyak share tentang kegiatan kita di Instagram. Karena sekarang udah canggih banget kan, orang tuh nyari informasi udah gampang banget, tinggal akses internet gitu. Jadi memang itu bisa diakses ya sama teman-teman di rumah. Ada Instagramnya @sekolahalamgarut, ada juga TikToknya. Hanya barangkali begini, Miss Dea juga tahu sampai saat ini ada kesenjangan digital. Bagi ortu atau masyarakat yang tidak paham masalah itu gimana nih? Artinya tidak bisa mengakses internet ya, handphonenya juga handphone syariah nih, handphone jadul kayak saya. Itu gimana? Ya paling gampang mungkin ya langsung ke sini sih. Banyak juga orang tua yang survei ke sini. Ngagedi ke sini ya. Subhanallah. Justru lebih enak kan, maksudnya bisa lihat lihat bentuk sekolah yang seperti apa. Karena yang selama ini yang saya tahu gitu ya, mindset orang tua itu ngeliat fasilitas dulu. Oh, lihat fasilitas dulu. Apa sih yang anak saya dapat di sini kan seperti itu ya. Apakah belajarnya nyaman atau tidak, suasananya seperti apa, apakah memang support anak atau enggak. Jadi saya juga masih sangat menerima buat teman-teman yang pengen survei ke sini, silakan ngobrol langsung, silakan juga boleh. Itu lebih baik ya, lebih ideal. Baik, dan memang pirsawan ini ngomong-ngomong meskipun jadul, anak-anak muda Amerika sudah beralih ke sini lagi. Oh, kata siapa itu? Ada surveinya? Ada. Iya, anak-anak di Amerika sudah beralih ke sini. Ini kan kelebihannya. Ada research-nya. Iya, kelebihannya luar biasa, nggak bisa video call. Bagaimana kita kira-kira udah cukup atau masih ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan aja kalau misalnya ada pertanyaan nanti. Udah kehabisan pertanyaan nih. Ini tamu kita ini pinter luar biasa. Amin, ya. Subhanallah, amin ya rabbal alamin.
saya udah kehabisan pertanyaan nih. Aduh, gimana nih? Oke, kalau gitu kesimpulan aja untuk menutup jumpa kita ya. Sebenarnya semua sekolah tuh baik ya, Abah. Semua sekolah Nggak ada baik. sekolah loh. yang mengajarkan hal jelek gitu kan. Iya. Tujuan didirikan sekolah adalah untuk apa namanya, membantu peradaban untuk tumbuh kan. Subhanallah ya. Cuman kalau misalnya ada orang tua yang memang pengen, ini kan alternatif pendidikan. Oh ini Iya. kenapa ini? Nggak usah gini, alternatif pendidikan buat mereka yang memang pengen lebih pengen memfokuskan anaknya lebih banyak praktikal, lebih banyak implementasi pendidikan dibandingkan yang teori aja. Termasuk gitu. outbound ya. Betul, itu outbound udah jadi kayak kegiatan rutin sih. Oh, tapi mohon izin nih, Miss Dea, ada 3P itu di spanduk itu 3P itu apa itu? Sebenarnya itu di bahasa Indonesia dari yang tadi. Oh, yang tadi ya. Naturalis, manner sama global mandate. Aduh, saya telat nih. Saya telat. Oke, Iya. itu aja. Ada tambahan lain? Enggak sih, silakan kalau misalnya mau cari informasi tadi udah saya sebutkan ya platform Iya, yang bisa datang aja ke dihubungin. sini atau Iya. melalui akses internet ya. Betul. Alamatnya di Kampung Panauan, Iya. Desa Sukajaya. Aksesnya dari Jalan Pembangunan. Udah jalan pembangunan ya. Iya. Naik betul. ke Dupan, Dunia Jalan Panauan. Panauan, betul. Iya, subhanallah. Melewati SMA 15 Garut. Oh iya, nanti ikutin iya. aja. Libel 15 Garut. Naik ke atas, di situ ada Kelurahan Sukajaya. Lanjut aja itu enak akses jalannya. Iya. Baik. Ya, Belok. jangan lurus, belokin. Iya, Baik. belok. Belok ya. Belok. Baik, pirsawan sekalian, itulah ngobrol bareng singkat padat di hari Jumat yang syarat dengan berkah ini. Subhanallah, kita diberikan cuaca yang cerah. Saya ngopi bareng Abah John, rehat dulu ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat berprestasi.